Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi multinasional, translasi, laporan keuangan, mata uang asing, yang dimulai dari pengukuran kembali pembukuan dalam mata uang fungsional. Metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi luar negeri ke rupiah adalah pengukuran kembali. Walaupun pengukuran kembali untuk umum sebagaimana translasi, terdapat beberapa situasi di mana mata uang fungsional dari afiliasi asing bukan mata uang lokal. Pengukuran kembali sama seperti translasi, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai setara rupiah dari akun-akun afiliasi asing sehingga dapat digabungkan atau dikonsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan Indonesia. Akan tetapi, kurs yang digunakan untuk pengukuran kembali berbeda dengan kurs yang digunakan dalam translasi, yang menghasilkan nilai rupiah yang berbeda untuk akun-akun afiliasi asing. Dalam sebagian besar kasus, afiliasi asing dapat dianggap sebagai alat produksi atau penjualan langsung dari perusahaan Indonesia, tetapi menggunakan mata uang lokal untuk mencatat dan melaporkan hasil operasinya. Selain itu, entitas luar negeri yang beralokasi di negara dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, yang didefinisikan sebagai negara dengan tingkat inflasi kumulatif lebih dari 100%, harus menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional dan laporan keuangannya diukur kembali menjadi rupiah. Baik, perkenalkan nama saya Mandra, NIM 18100200027. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Jadi, sebagian besar perusahaan mengkonsolidasikan anak perusahaan luar negeri sesuai dengan PSAK nomor 4, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasi. Dalam beberapa kasus anak perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan karena kriteria yang ditetapkan untuk anak perusahaan luar negeri. Umumnya, induk perusahaan mengkonsolidasikan anak perusahaan luar negeri kecuali jika salah satu kondisi berikut sangat ketat sehingga perusahaan Indonesia yang memiliki perusahaan luar negeri tidak dapat melaksanakan tingkat pengendali ekonomis atas sumber daya dan operasi keuangan anak perusahaan luar negeri yang merupakan syarat konsolidasi. Seperti yang pertama, pembatasan pertukaran mata uang, yang kedua, pembatasan transfer properti di negara asing, yang ketiga, ketidakpastian lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi anak perusahaan luar negeri yang tidak dikonsolidasikan dilaporkan sebagai investasi ala neraca perusahaan Indonesia. Perusahaan investor Indonesia harus menggunakan metode ekuitas jika mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasional investor. Jika metode ekuitas tidak dapat diterapkan, maka digunakan metode biaya untuk mencari investasi luar negeri, mengakui pendapatan jika hanya dari dividen yang diterima. Jadi baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margarita Yolanda Moo, NIM 181002020. Di sini saya akan menjelaskan tentang lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 memperbolehkan lindung nilai investasi bersih anak perusahaan di entitas luar negeri. Contoh, PT Induk mempunyai investasi bersih sebesar 50 euro di anak perusahaan Geman yang dibayar seharga 600 juta. PT Induk dapat memutuskan untuk melindung nilai investasi aset bersih dengan melakukan kontrak kurs di muka untuk menjual euro atau perusahaan dapat mengeluarkan kewajiban berbasis euro. PSAK 55 menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian dari bagian efektif lindung nilai investasi bersih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari selisih translasi. Akan tetapi, jumlah pengganti kerugian untuk pendapatan komprehensif dibatasi sebesar selisih untuk investasi bersih. Sebagai contoh, jika digunakan nilai tukar di muka untuk mengukur efektivitas, jumlah pengganti kerugian dibatasi sebesar perubahan kurs tunas periode tersebut. Selisih lebih atas bagian tidak efektif dari lindung nilai harus diakui dalam laba periode berjalan. Perkenalkan, nama saya Maria Cimi Astari, NIM 18100200022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha entitas luar negeri. Yang pertama, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan
penghubung antara dua neraca, di mana perusahaan mempunyai kebebasan dan fleksibilitas dalam penyusunan laporan arus kas. Aturan umum yang ada adalah bahwa akun-akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, penilaian persediaan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai pasar dalam pengukuran kembali. Penerapan antara nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai pasar untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus pada saat mata uang pencatatan bukan mata uang fungsional. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Biaya inventaris historis harus diukur kembali terlebih dahulu menggunakan kurs historis untuk menentukan nilai biaya historis dalam mata uang fungsional. Selanjutnya, biaya perolehan hasil pengukuran kembali ini dibandingkan dengan nilai pasar dari persediaan yang ditranslasikan menggunakan kurs sekarang. Langkah terakhir adalah membandingkan biaya perolehan dan nilai pasar yang keduanya sudah dalam mata uang fungsional, dan untuk mengakui apakah diperlukan penurunan nilai ke nilai pasar. Perbandingan ini dilakukan dalam mata uang fungsional bukan mata uang lokal atau pelaporan, sehingga memungkinkan adanya penurunan nilai dalam laporan keuangan mata uang fungsional, tetapi tidak ada dalam pembukuan anak perusahaan, atau ada dalam pembukuan anak perusahaan tetapi tidak dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, perkenalkan nama saya Lucia Gaedaan, NIM 18100200045. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai transaksi antar perusahaan dan pajak penghasilan. Yang pertama, mari kita akan membahas tentang transaksi antar perusahaan. Sebuah induk perusahaan atau kantor pusat di Indonesia dapat mempunyai transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan dengan afiliasi luar negeri yang menimbulkan piutang atau utang antar perusahaan. Jika transaksi mata uang asing antar perusahaan tidak dilunasi dalam waktu dekat, maka transaksi antar perusahaan tersebut dapat dianggap bagian dari investasi bersih luar negeri. Selisih transaksi dari piutang atau utang jangka panjang ditangguhkan dan diakumulasi sebagai bagian dari akun transaksi kumulatif. Salah satu masalah yang menarik yang timbul adalah pada saat terjadi keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi antar induk perusahaan dan anak perusahaan luar negeri. Masalahnya adalah bagaimana mengeliminasi keuntungan lintas mata uang yang nilainya relatif berubah dibandingkan mata uang lain. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Diharuskan alokasi pajak antar periode pada saat perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan laporan laba rugi dan untuk tujuan pajak. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari transaksi mata uang asing mengharuskan adanya pengakuan pajak tangguhan jika dimasukkan dalam laba tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang sama. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Krisdayanti Ndolu. Perkenalkan, saya Krisdayanti Ndolu, NIM 18100-229. Di sini saya melanjutkan penjelasan tentang translasi ketika mata uang ketiga adalah mata uang fungsional. Nah, di sini terdapat beberapa kasus di mana anak perusahaan mempunyai pembukuan dan pencatatan dalam unit mata uang lokal, tetapi mempunyai mata uang ketiga sebagai mata uang fungsional. Nah, sebagai contoh di sini, asumsi saja bahwa anak perusahaan kita, Germany Company, mempunyai pencatatan dalam mata uang lokal euro. Namun jika anak perusahaan kita melakukan sebagian besar aktifannya dalam franc Swiss, maka manajemen dapat memutuskan bahwa franc Swiss adalah mata uang fungsional anak perusahaan kita.
Jika pada pembukuan dan pencatatan entitas tidak dinyatakan dalam fungsional, maka harus melakukan 2 proses sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kembali laporan keuangan anak perusahaan ke dalam mata uang fungsional. Contohnya, kita membuat laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro, kemudian akan diukur kembali ke dalam franc Swiss. Nah, di sini pada proses pengukuran kembali akan sama dengan yang diilustrasikan sebelum dalam bab ini, yang dimana laporan keuangan tersebut sekarang sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas, yaitu franc Swiss. Yang kedua, laporan keuangan dalam bentuk franc Swiss kemudian ditranslasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan proses translasi dengan ilustrasi dalam bab ini. Nah, di sini sebagaimana dijelaskan bahwa hal ini jarang terjadi, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan bagi anak perusahaan yang mempunyai aktivitas usaha signifikan dalam mata uang selain mata uang di mana negaranya berlokasi. Nah, di sini dalam pembahasan ini mengidentifikasikan bahwa penting untuk pertama-tama mengidentifikasi mata uang fungsional sebelum melakukan atau memulai sebuah proses transaksi.